kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doa bersama-sama ya. Ya Ustaz. Dimulai ya. Ya Ustaz. Rabbi zidni Rabbi ilman. zidni ilma warzuqni warzuqni fahman. Rabbi fahma. zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka ilman Allahumma inni nafi'an wa as'aluka ilman rizqan thayyiban wa amalan amalan mutaqabbala. taqabbala. Iya. Kita masuk ya ke materinya ya. Nah, sudah tampil semua slide-nya? Sudah Ustaz. Sudah. Sudah Ustaz. Ya, kita akan belajar tentang kegunaan rangka ya. Nah, dibacakan dulu ada pada menuntut ilmunya. Pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Jangan karena yang lain-lain. Karena apa misalnya? Oh, ingin bertemu si Fulan. Ingin bertemu Umair misalnya. Tidak ya. Karena memang kita niatnya apa? Niatnya ibadah ya. Belajar ya. Kemudian yang kedua, bersemangat. Artinya apa? Harus bersungguh-sungguh ya. Nah, kalau ngantuk, silakan ambil wudhu. Adapun yang misalnya haus, kurang konsentrasi, sediakan air ya di sebelahnya. Dan yang terakhir, mengikat ilmu. Karena kita mengikat ilmu, maka kita membutuhkan alat tulis. Untuk apa? Untuk mencatat ya. Baik, kita mulai ya. Nah, kegunaan rangka. Allah menciptakan manusia untuk beribadah ya. Dalam beribadah, tentu kita membutuhkan pergerakan. Walaupun niat pun sudah terhitung sebagai pahala, tapi kita juga butuh pergerakan ya untuk beribadah. Allah ciptakan manusia dengan rangkanya agar bisa bergerak dan masih banyak lagi fungsi dari rangka manusia. Nah, apa saja fungsi-fungsi dari rangka manusia itu? Banyak ya. Nah, salah satunya memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Coba bayangkan, kalau tidak ada rangka manusia, tidak ada tulangnya, jadi loyo ya, tidak tegak ya, karena cuma terisi oleh daging dan kulit. Daging, kulit udah, dan darahnya udah ya, tidak ada tulangnya. Maka akan loyo ya, tidak bisa apa? Tidak bisa berdiri tegak ya. Ya Ustaz. Kemudian yang lain apa lagi? Yaitu memberi bentuk ya, memberi bentuk. Nah, bentuknya pun bisa berbeda-beda antar manusia ya. Dari bentuk wajahnya misalnya, atau tingginya misalnya. Karena rangkanya itu membentuk ya, membentuk bentuk ya. Mencerminkan bentuknya ya. Jadi, tentu pada rangka-rangka yang lain, misalnya rangka hewan, juga berbeda daripada rangka manusia ya. Nah, rangka manusia dengan manusia yang lainnya bahkan berbeda. Misalnya rangka tubuhnya siapa? Langit ya, dan sakit tentu berbeda. Makanya dia memiliki wajah yang berbeda, mungkin juga tingginya berbeda ya, seperti itu. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot ya. Nah, dari kaki, kepala, badan, bahkan jari-jari kita ya, terdapat otot ya yang melekat terhadap tulang-tulang kita ya. Nah, gerakan kaki ataupun bagian tubuh lainnya memerlukan kerjasama antara tulang dan otot. Nah, tulang saja tidak ada apa?
tidak ada ototnya, tidak akan bergerak ya. Otot saja tanpa tulang agak aneh ya pergerakannya ya, kalau tidak ada tulangnya ya, cuma otot saja. Bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak ya. Baik. Kemudian fungsi yang lain apa? Melindungi alat-alat tubuh yang penting. Contohnya apa? Otak. Tengkorak kepala ya, tengkorak kepala melindungi apa? Otak. Otak. Melindungi otak. Kemudian rusuk kita, tulang dada kita melindungi apa itu? Hati. Hati. Paru-paru. Melindungi apa? Hati paru-paru. Paru-paru ya, jantung ya. Kemudian fungsi dari rangka juga apa? Sebagai tempat pembentukan darah. Yang kita ketahui tadi sebelumnya ada tulang-tulang yang berbentuk seperti pipa ya. Ya, Ustaz. Ada tulang-tulang yang berbentuk seperti pipa, maka disebutkannya sebagai tulang pipa ya. Contohnya apa saja tulang pipa? Ada yang ingat? Tulang. Sakit Tulang apa? Tulang pipa. Yang berbentuk pipa apa? Tulang pengumpil. Tulang paha. Tulang pengumpil. Tulang tis. Tulang apa? Tulang paha ya. Tulang betis ya. Tulang lengan ya. Nah, yang berbentuk pipa itu terdapat apa? Sumsum merah ya. Sumsum merah itu yang akan menjadi apa? Sel darah, tempat pembuatan sel darah merah ya, dan sel darah putih. Sel darah putih berperan dalam proses kekebalan tubuh ya terhadap penyakit. Sel darah merah berperan dalam apa itu? Penentuan golongan darah ya. Nah, ini beberapa penyakit ya yang dialami atau diderita oleh tulang belakang manusia. Karena apa? Karena sikap kita yang tidak baik ya. Contohnya apa itu? Skoliosis. Misalnya skoliosis, nulisnya apa? Nulisnya miring ya. Miring-miring. Nah, kalaupun nulis, kita harus dalam posisi tegak ya. Lordosis. Karena pada tubuh kita, terutama anak-anak solih sekalian, masih muda, itu tulangnya akan sangat berpengaruh ya. Karena masih belum kuat ya tulangnya. Maka apa? Harus dijaga kalau duduk. Nah, kalau yang duduknya miring-miring itu suka atau akan membuat apa? Membuat tulang ikut miring. Tulang belakangnya ikut miring. Namanya apa? Miring ke kanan dan miring ke kiri. Namanya skoliosis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Ahmad Ghazi, Ustaz. Ahmad Ghazi, Masya Allah, Ahmad Ghazi. Jadi Ahmad Ghazi, kita belajar tentang apa? Kegunaan rangka ya di sini ya. Nah, karena Allah berikan kita itu rangka, kemudian dengan rangka itu kita mampu bergerak, mampu apa lagi? Banyak hal ya, menghasilkan darah ya. Kemudian apa lagi? Menentukan bentuk tubuh, menegakkan tubuh. Ustaz, Ya. saya izin sebentar ya. Iya.
Silakan. Maka kita harus apa? Bersyukur ya Allah berikan rangka terhadap kita ya. Dan salah satu caranya adalah apa? Menjaga kesehatan ya, kesehatan dari tubuh kita. Misalnya kalau duduk itu jangan miring-miring karena akan berbahaya ya. Bisa bengkok nanti tulang belakang kita. Nah, kalau bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri namanya skoliosis. Kemudian kalau yang di bagian B, contoh B, bentar. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau yang contoh B, itu namanya apa? Lordosis. Nah, lordosis itu membuat apa? Tulang kita itu, tulang belakang kita maju ke depan. Itu juga penyakit ya, karena tidak tegak tulang belakang kita. Tidak baik tulang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kifosis. Nah, kifosis itu Bungkuk. adalah apa? Tulang yang bengkok ke belakang ya. Nah, itu juga tidak baik, bahkan terlihat seperti membungkuk ya. Kemudian kelainan rangka karena penyakit, jadi bukan karena kesalahan sikap ya. Jadi ada kelainan pada rangka tulang bukan karena kita duduknya tidak baik, tetapi karena penyakit. Contohnya apa? Contohnya polio di sini ya. Nah, polio dapat merusak tulang pada kaki ya di sini ya. Akhirnya apa? Kakinya lumpuh. Polio disebabkan oleh kuman polio. Jadi kuman itu masuk ke tubuh melalui apa? Makanan ya. Nah, polio dapat dicegah dengan imunisasi pada anak-anak, imunisasi polio. Jadi biasanya waktu kecil kita dikasih suntik polio ya, supaya terhindar dari penyakit polio ya. Nah, kita lihat itu ya. Tulang ada, daging ada, sendi ada. Tetapi apa? Tidak bisa berdiri dengan tegak ya. Karena apa? Karena penyakit. Nah, Itu baik. diberi imunisasinya kapan sih Ustadz kalau yang polio Ustadz? Waktu kecil ya. Biasanya sudah tidak ini ya kalian ya. Sudah tidak disuntik polio lagi biasanya waktu kecil. Ingat Ustadz. Ya Ustadz pernah waktu itu. Iya. Jadi dengan disuntik apa namanya? Imunisasi polio, maka itu dapat mencegah penyakit polio ya. Disuntiknya di paha Ustadz, kalau nggak salah. Iya. Kemudian penyakit yang lain lagi. Apa contohnya? Nah, penyakit rakitis ya di situ ya, rakitis. Juga sama. Bukan karena kesalahan sikap ya. Bukan karena salah duduk, bukan karena salah tidur ya. Tetapi karena apa? Karena apa? Kekurangan vitamin D ya. Sehingga membuat tulang-tulang kita apa? Menjadi apa? Menjadi tidak keras. Iya, menjadi tidak keras. Karena dia tidak keras, dia menjadi tumpuan, kaki-kaki kita menjadi tumpuan tubuh kita,
akhirnya bengkok karena apa tadi? Tidak keras ya. Karena kaki kita tidak kuat, menahan tubuh kita, akhirnya kakinya bengkok. Ada yang membentuk huruf X ya, di situ ya, bentuk X. Kemudian ada yang bentuknya O, ada yang bentuknya XO ya, macam-macam ya. Itu karena kekurangan vitamin D. Baik, bagaimana cara menjaga kesehatannya? Menjaga kesehatan rangka tersebut banyak ya yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, membiasakan sikap tubuh yang tegak ya, atau tegak ya. Jadi jangan bungkuk, terus jangan miring ya. Nah, kemudian apa lagi? Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dijaga makanannya. Kemudian bisa juga dengan berolahraga ya. Zaki, kenapa Zaki? Tidak, Ustaz. Oh, dari tadi bunyi soalnya. Baik, berolahraga juga secukupnya ya. Nah, tidak perlu yang berat-berat seperti apa? Mengangkat beban melebihi kemampuan. Jadi, dengan kita mengangkat beban yang berat ya, yang kita tidak sanggup untuk mengangkatnya, itu juga dapat berbahaya ya terhadap tulang kita. Nah, bisa apa? Bisa patah bahkan tulang kita ya, bisa patah, bisa bengkok, seperti itu. Kemudian, apalagi bersikap wajar saat menggerakkan tulang. Nah, contohnya apa? Misalnya tiba-tiba menggerakkan tangan. Akhirnya tangannya apa itu? Keseleo. Lebam ya, keseleo. Jadi bersikap sewajarnya, jangan apa? Jangan berlebihan ya dalam menggerakkan anggota tubuh kita ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak ada. Udah ya materi hari ini ya. Baik, karena tidak ada Ustadz yang tanya ya. Nah, Umer dulu, Umer, uji kompetensi nomor 1 halaman 17. Umer, Ustaz. Umer nomor 1 halaman 17. Apa jawabannya? Dibaca coba soalnya. Terus. Tulang-tulang Dibaca. penyusun tulang-tulang penyusun rangka saling bersambungan karena adanya sendi. Benar ya jawabannya? Apa? Sendi ya. Maka kita silang yang sendi. Karena yang menyambungkan tulang-tulang kita itu adalah sendi. Bahkan apa? Membantu bergeraknya tulang-tulang yang lain ya dengan adanya sendi ya. Bahkan kepala kita, tulang-tulang di kepala kita juga disambungkan oleh sendi ya. Baik. Kemudian
Ahmad Gozi yang menyambungkan tulang-tulang pada kepala, tulang-tulang kepala, namanya sendi apa? Ahmad Gozi? Mengikuti Ahmad Gozi? Ada nggak nih Ahmad Gozi nih? Langit aja deh, langit, langit. Ya, Ustaz. Sendi yang menghubungkan tulang ubun-ubun dan tulang bagian belakang kepala, namanya sendi apa? Sendi mati, Ustaz. Sendi mati ya namanya. Dia hanya berperan sebagai apa? Penghubung ya, tetapi tidak membantu proses gerak ya. Baik. Kemudian kita lanjut. Ahmad Gozi ada? Ahmad Gozi kemana? Tidak ada suaranya. Tidak ada ya Ahmad Gozi ya. Kalau gitu lanjut ke siapa? Alzam. Alzam nomor 2. Ya, Ustaz. Nomor 2 apa jawabannya? Dibaca soalnya. Perbedaan bentuk tubuh makhluk hidup disebabkan oleh susunan rangka. Apa? Susunan rangka. Susunan rangka ya. Perbedaan bentuk tubuh makhluk hidup disebabkan oleh susunan rangka. Maka kita silang ya susunan rangka ya. Lanjut lagi. Nomor 3. Atau lintang. Lintang. Tulang yang tidak mempengaruhi bentuk wajah adalah Tulang apa? tulang pipi, Ustaz. Salah ya. Tetapi tulang pelipis ya. Tulang pelipis. Nah, tulang pipi, tulang dahi, tulang mata itu berada di bagian depan ya, bagian ini 1, 2, 3 semuanya berada di bagian depan kepala ya, bagian depan tengkorak ya, bagian depan kepala. Kalau yang bagian belakang kepala sakit, bagian belakang kepala apa saja sakit? Tulang belakang, Ustaz. Tulang belakang kepala. Iya, tulang belakang kepala. Terus apa lagi? Ada 3. Tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun. Terus yang terakhir? Tulang pelipis, Ustaz. Tulang pelipis. Nah, karena tulang pelipis ini bagian belakang kepala, maka dia tidak mempengaruhi apa? Tidak mempengaruhi bentuk apa ini? Bentuk wajah. Lanjut ya. Ilhan. Ada Ilhan? Mana Ilhan? Ilhan juga tidak ada. Ada, Ustaz, orangnya. Kemana? Nggak ada suaranya. Lanjut ke Abdul Hakim saja kalau gitu. Mana Abdul Hakim? Abdul Hakim. Ya, Ustaz. Nomor 4 dibaca soalnya. Tulang yang tidak melindungi organ jantung adalah
Tulang apa? Tulang punggung. Tulang Tulang bahu. tulang bahu ya. Jawabannya tulang bahu ya. Tulang rusuk, tulang dada, tulang punggung itu melindungi organ jantung ya. Sementara tulang bahu ada di atas jantung ya. Nah, kalau tulang dada itu di bagian depan jantungnya sehingga melindungi jantungnya. Kemudian rusuk juga, tulang rusuk melindungi tulang jantung. Tulang punggung juga melindungi tulang jantung ya dari belakang ya. Kemudian ini tidak ada apa? Tidak ada gambarnya ya. Yang soal 5. Nomor 5 dibaca di bukunya. Prakila pria. Ya, Ustaz. Prakila nomor 5 apa jawabannya itu? Dibaca soalnya nomor 5. Halaman 17, Ustaz. 18 dong. Yang nomor 5 itu ada di halaman 18. Kelainan tulang akibat sikap duduk seperti gambar berikut disebut. Disebut apa itu? Bengkok ke belakang itu. Apa namanya? Skoliosis kan? Kifosis. 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 Jawabannya yang D Kifosis. ya. Bengkok ke belakang gitu ya. Nah, kalau bengkok ke samping, apa namanya? Prakila. Hah? Kalau bengkoknya ke samping, apa namanya? Ke samping. Skoliosis. Ya, skoliosis. Bengkok ke samping namanya skoliosis. Kalau ke depan, Kalau ke depan, Lordosis. 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 Lanjut ke Abdullah Trianto. Nomor 6. Nomor 6 di buku ya, dibaca soalnya. Perhatikan beberapa rangka pada gambar berikut. Tulang yang termasuk rangka gerak adalah Yang mana? Ada anggota gerak atas, ada anggota gerak bawah. yes, Berarti ada 2 ya. Jadi jawabannya yang mana itu? Nomor 6. 1 dan 3, Ustaz. 1 dan 3 ya. Yang C ya. Kemudian nomor 7. Aufa. Nomor 7 Aufa. Dibaca soalnya. Sikap badan yang baik ditunjukkan oleh gambar Jawabannya D. kalau kita lihat yang D itu bungkuk ya orangnya ya. Berarti bukan yang D ya. Nah, kalau D kita lihat itu bungkuk. Jadi tidak baik posisi seperti itu ya yang D ya. Kemudian kalau kita lihat yang D, yang main laptop itu ya, main komputer sama bungkuk juga tidak baik ya. Kemudian tidur, posisi tidur. Yang A itu apa itu? Telentang ya, tidak baik tidur telentang ya. Yang baik adalah tidur dengan cara apa?
Miring ke samping ya, miring ke samping kanan ya. Ke samping kanan, Ustaz. Nah, miring samping kanan. Jadi kalau kita tidur, yang baik posisinya adalah tidur miring ke samping kanan ya. Jawabannya yang C ya. Ustaz. Lanjut lagi. Oh, siapa lagi ya? Kertasnya hilang kayaknya. Jatuh. Ya udah langit aja. Langit nomor 8 apa jawabannya? Ustadz, Sakif Dibaca belum, dulu. Ustadz. Sakif. Udah langit aja. Nomor 9 Sakif. Langit nomor 8 apa? Dibaca soalnya. Zat makanan yang berguna mencegah kerapuhan tulang adalah Jawabannya? Ntar lu, Ustadz. Kalau protein. Zat Besi, Ustadz. kalsium ya. Hah? Kalau zat besi biasanya apa? Oh, langit jangan-jangan karena besi ya. Oh, besi bisa membuat kayak besi gitu ya. Tidak ya. Yang mencegah kerapuhan tulang adalah kalsium ya. Nah, biasanya ada di mana aja kalsium? Bisa ditemukan di mana aja kalsium? Susu ya biasanya ya. Ada kalsium. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Ya, Ustadz. Ya, kemudian siapa tadi lagi? Sakif ya? Ya Ustadz, Silakan nomor 9 dibaca soalnya. fungsi rangka bagi tubuh adalah menegakkan badan. Menegakkan badan ya. Karena rangka ya. Ya Ustadz. Iya. Kalau mengatur peredaran darah, apa ini? Di jantung ya. Mengatur peredaran darah di jantung ya. Kemudian mencegah masuknya kuman. Itu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian ada melindungi tubuh dari cuaca dingin. Dari cuaca. Nah, kalau dari cuaca biasanya apa? Biasanya yang menyelimuti tubuh kita. Seperti apa? Seperti kulit misalnya ya. Kalau misalnya hewan biasanya dari apa? Dari bulu-bulunya ya, melindungi dia dari cuaca ya, cuaca dingin. Nah, biasanya hewan-hewan yang di kutub juga memiliki bulu-bulu yang lebat ya, karena di sana sangat dingin. Kemudian yang terakhir nomor 10. Nomor 10 siapa tadi? Nomor 10 ada yang mau coba? Ahmad Gozi mana Ahmad Gozi? Ahmad Gozi. Ahmad Gozi masih menyimak? Ada nggak Ahmad Gozi? Ya sudah, yang terakhir buat Aufa saja. Aufa, nomor 10 Aufa, apa jawabannya? Dibaca soalnya. Gerakan tubuh terjadi karena adanya kerjasama antara tulang, otot, Apa? dan sendi. Benar ya, ada 3 ya. Ada 3 anggota tubuh ya, yaitu tulang, otot, dan sendi. Baik, karena waktunya sudah habis ya, bisa kita akhiri, atau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum diakhiri?
Paham semua anak solih sekalian? Insya Allah paham Ustaz. Insyaallah paham Paham Ustaz. Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyak wa barakallahu fiik.